Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lingkaran ya. Ini adalah bagian pertama ya. Nanti ada bagian kedua ya. Nah, jadi setelah kita membahas tentang garis lurus, hari ini kita akan bahas tentang lingkaran ya. Nah, kita awali dengan persamaan standar ya. Sebelum itu, apa itu lingkaran? Nah, di sini lingkaran ini is the locus of all points and only those point. Oke. Jadi lingkaran ini adalah himpunan semua titik-titik ya. Di mana titik-titik tersebut ini mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tetap ya. Dan the constant distance ya, jarak yang konstan itu disebut dengan radius ya, dan titik tetapnya ini disebut dengan pusat lingkaran ya. Jadi kalau kita lihat gambar lingkaran yang ada di sebelah kanan ya, jadi lingkaran itu adalah himpunan semua titik-titik ya yang ada di lingkaran ini yang mempunyai jarak yang sama ke sebuah titik tetap ya, di mana titik tetap yang dimaksud itu adalah pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama itu disebut dengan radius ya. Jadi kita tahu radius itu kan jarak antara titik pusat ke sebuah titik manapun yang ada dalam lingkaran, yang kita biasanya dinotasikan dengan R, dan itu jaraknya sama ya kan. Nah, titik pusat ini, titik tetap ini disebut dengan titik pusat dari lingkaran ya. Nah, persamaan standar dari ilustrasi gambar yang ada di samping itu adalah ini ya. Jadi akar dari X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R ya, dimana H, K itu adalah koordinat titik pusat dari lingkaran, kemudian X, Y itu adalah koordinat salah satu titik pada lingkaran ya. Maka R ya, R itu adalah radiusnya itu adalah ini sebenarnya jarak antar dua titik ya, jarak antara dua titik kan diketahui titik C dan titik P ya. Kemudian gimana menghitung jaraknya ya, kita ingat ya, jarak Euclid. Atau kalau kedua ruasnya kita kuadratkan ya, maka hasilnya jadi seperti ini ya. X min H kuadrat ini adalah perubahan horizontal, kemudian Y min K kuadrat perubahan vertikal sama dengan R kuadrat ya. Nah, seandainya H dan K nya sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R ya. Jadi kalau titik pusat dari lingkaran itu ada di 0,0, itu artinya H nya 0 dan K nya juga 0 ya, maka persamaan lingkarannya akan menjadi nih X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan persamaan ini kemudian disebut dengan persamaan sederhana dari lingkaran ya. Jadi di sini ada dua jenis ya, ada persamaan standar. Persamaan standar itu yang ini, di mana H dan K-nya bisa sembarang dimanapun. Dan ada persamaan sederhana. Persamaan sederhana itu kalau titik pusatnya ada di 0,0. Oke. Nah, kita lihat contoh satu ya. What is an equation ya? Jadi cari persamaan lingkaran yang mempunyai titik atau yang mengandung titik min 2,3 for its center ya, sebagai titik pusatnya dan radiusnya 2. Jadi diketahui titik pusatnya di min 2,3 dan radiusnya 2 ya. Nah, gimana solusinya? Ya udah, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya, X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat ya. H-nya min 2 berarti jadi X plus 2, kemudian K-nya 3 jadi Y min 3, kemudian R-nya 2 berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, inilah persamaan lingkarannya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Ya, di mana titik pusat atau berapa ya di mana titik pusat
Dan berapa radius dari lingkaran? Yang persamaan lingkarannya itu adalah ini x plus 2 kuadrat plus y plus 1 kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, karena kita tahu persamaan umumnya, persamaan standarnya, kalau di sini x plus 2 karena persamaan aslinya x min h ya, berarti h-nya min 2 ya. Makanya sini h-nya min 2, kemudian y plus 1 berarti k-nya min 1 di sini. Karena kalau nanti min ketemu min jadi plus ya. Min kali min jadi plus. Jadi di sini k-nya min 1, kemudian r-nya 3. Dari mana? Karena 9 ini kan r kuadrat ya. Berarti r-nya sama dengan 3. Nah, oleh karena itu titik pusat dari lingkarannya ini adalah c-nya ini min 2, min 1 seperti yang ada dalam ilustrasi gambar di samping, dan radiusnya sama dengan 3 ya. Gitu. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Apa persamaan lingkaran yang titik pusatnya itu ada di C sama dengan min 2,1 dan melewati titik P ya, 1,3 ya. Jadi diketahui titik pusat dan juga salah satu titiknya ya. Cuma apa bedanya dengan contoh sebelumnya? Nah, sebenarnya sama aja ya. Oh ya, kalau yang pertama tadi diketahui titik dan juga radius ya. Titik pusatnya kita nggak tahu. Apa yang beda? Oh ya, kalau yang nomor ini radiusnya tidak diketahui ya, tapi diketahui melewati titik ini P ya, 1,3 ya. Radiusnya nggak diketahui. Nah, itu perbedaannya. Berarti kita bisa menghitung radius ya. Radius itu jarak dari C ke P ya. Nah, ini berapa segmen dari C ke P? Ini komponen skalarnya itu adalah 3,2 ya. Masih ingat? Nanti kalian buka-buka lagi tentang komponen skalar. Kemudian di sini maka R-nya itu adalah ya akar dari kuadrat dari penjumlahan dari kuadrat komponen skalarnya itu 13 ya. Akar 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4 ya. 9 tambah 4 13 ya. Nah, oleh karena itu persamaan lingkarannya adalah ini ya. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan standar ya. Diketahui kan ini h, k-nya. Kemudian radiusnya diketahui. Nah, oke. Jadi di sini r kuadratnya 13 ya. Karena r-nya kan akar 13. Jadi kalau dikuadratkan jadi 13 ya. Oke. Nah, ini ada 3 variasi soal ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Variasi soal yang berikutnya. Di sini cari persamaan lingkaran yang titik pusatnya ada di 2, min 1 ya. Dan bersinggungan dengan garis ini ya, 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Jadi bayangkan ada sebuah lingkaran, kemudian di titik 2, min 1 si lingkaran ini menyinggung garis ini ya. Jadi ini adalah garis singgungnya ya, persamaan garis singgungnya 3x min 4y plus 5 sama dengan 0 di titik 2, min 1 ya. 2, min 1 ini adalah titik pusatnya ya. Oke, bukan titik singgungnya, bukan ya. 2, min 1 ini adalah titik pusatnya dan bersinggungan dengan garis ini 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Oke, kita lihat solusinya ya. A tangent to a circle ya, sebuah garis singgung terhadap lingkaran itu adalah tegak lurus dengan radius ya, dan juga titik singgungnya ya. Oke, di sini saya tidak menyiapkan ilustrasinya ya. Jadi kebayang nggak ada sebuah lingkaran, kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran di satu titik ya, dan itu garisnya itu tegak lurus dengan radius yang digambarkan. Jadi kalau kita menarik garis dari
titik pusat ke titik singgungnya itu adalah membentuk garis lurus ya. Nah, oleh karena itu jarak dari titik pusat ke titik singgungnya itu adalah konsep dari jarak dari titik ke garis ya. Jarak dari titik ke garis ya. Masih ingat sebelum bab lingkaran ini kita bahas tentang garis lurus, dan bahasan terakhir dari garis lurus itu adalah jarak dari titik ke garis ya. Dan jarak dari titik ke garis itu masih ingat ya, tanda mutlak. Kenapa dikasih mutlak? Karena jarak itu memang tidak bertanda positif atau negatif ya. Karena ada dua kemungkinan ya. Jarak itu kan bisa negatif kalau titik dengan vektor normalnya itu berlawanan arah, ya kan. Nah, kalian buka-buka lagi lah ya. Nah, jadi caranya gimana? Masih ingat ya, kita substitusikan kita substitusikan titik pusatnya ini ke persamaan garisnya ya. Jadi di sini 3 kali waktu itu apa ya, AX1 plus BY1 plus C ya, dibagi dengan panjang dari vektor normalnya ya. Vektor normalnya itu kan 3, min 4 ya. 3, min 4 tuh panjangnya 5 ya. Akar dari 3 kuadrat plus min 4 kuadrat ya. 9 tambah 16, 25. Akar dari 25 itu adalah 5 ya. Oke, dan di sini kita masukkan koordinat 2, min 1 ini ke persamaan garisnya ya. Ya 3 kali 2 dikurangi 4 kali min 1 ditambah 5 ya. Kemudian dibagi dengan jarak dari vektor normalnya ya, itu 5 ya. Jadi 3 kali 2 6, 6 ditambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 dibagi 5 hasilnya 3 ya. Jadi persamaan lingkarannya itu adalah ini. Kita tinggal masukkan ke persamaan standar ya. X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 9 ya. Karena R-nya 3 jadi 3 kuadrat 9. Oke. Nah, ini adalah checkpoint ya. Silahkan kalian latihan. Ada 7 soal di sini. Jadi yang pertama di sini cari persamaan lingkaran yang titik pusatnya ini koma ya, 2, min 1 dan radiusnya sama dengan 5. Ini sama seperti contoh yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, cari persamaan lingkaran yang titik pusatnya diketahui dan salah satu titiknya diketahui ya. Ini melewati titik 2, tadi ada juga contohnya tadi. Kemudian di sini nomor 3, cari persamaan lingkaran yang titik ujung ya, kedua titik ujung dari diameternya. Masih ingat ya, diameter itu adalah jarak dari titik ujung ke titik ujung dari lingkaran ya. Tarik garis lurus, nah itulah diameternya. Nah, ini adalah koordinat diameternya diketahui nih. 2,3 dan min 1,5. Nah, gimana tuh? Berarti harus cari radiusnya, terus cari titik pusatnya ya kan. Nah, baru kalian bisa menulis persamaan lingkarannya. Nah, yang nomor 4, cari persamaan lingkaran yang radiusnya 6 dan menyentuh kedua sumbunya. Nah, untuk yang nomor 4 ini saya bikin ilustrasinya seperti gambar di samping ya. Jadi katanya ada sebuah lingkaran radiusnya 6 dan menyentuh kedua sumbunya. Jadi kita lihat lingkaran itu menyentuh sumbu X dan juga menyentuh sumbu Y. Terus diketahui radiusnya 6. Makanya di sini jarak dari sisi lingkaran ke titik pusat itu adalah 6. Titik pusatnya yang berwarna merah ya. Berarti koordinatnya 6,6. Jadi ke sampingnya 6, ke bawahnya juga 6 ya. Jadi 6,6 koordinatnya. Nah, itu cari persamaan lingkarannya. Nah, kalau yang nomor 5, cari titik pusat dan radius dari persamaan ini ya. Tadi ada contohnya. Nomor 6, cari persamaan lingkaran
yang titik pusatnya diketahui dan menyentuh sumbu X aja. Nih, menyentuh sumbu X aja. Kalian coba pikirkan gimana kira-kira ilustrasi gambarnya, kemudian cari persamaan lingkarannya. Yang nomor 7, cari persamaan lingkaran yang titik pusatnya diketahui dan menyentuh garis ini. Nah, menyentuh itu sama dengan bersinggungan ya. Tadi ada contohnya di sebelumnya ya. Silahkan dicoba juga nomor 7. Oke. Nah, setelah kita bahas tentang persamaan standar, tadi juga ada yang disebut dengan persamaan sederhana. Nah, yang ketiga, ini ada juga yang disebut dengan persamaan umum ya. The general equations of a circle ya. Nah, jika kita mengekspand ya, memperluas persamaan standar, kan persamaan standarnya itu gini ya, x min h kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita jabarkan, nah di expand itu maksudnya dijabarkan ya, jadi kurungnya ini dibuka, ini dikuadratkan ya, maka hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, tentu kalian harus bisa cara menjabarkan ini ya, x min h kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat minus 2 kali x kali h ya, min 2xh ditambah h kuadrat ya kan. Jadi di sini ada nih x kuadrat min 2hx ya plus h kuadrat. Nah, ini adalah diambil dari penjabaran yang pertama, dan yang kedua berarti ini jadi y kuadrat min 2yk atau min 2ky plus k kuadrat ya, ada di sini. Nah, kalau r kuadrat yang dipindah ke ruas kiri jadi minus, terus di ruas kanannya kita buat sama dengan 0, maka persamaan ini kita bisa tulis dalam bentuk di bawah ini ya, x kuadrat plus y kuadrat plus d besar x plus e besar y plus f sama dengan 0, di mana d besarnya itu menggambarkan koefisien dari variabel x ya. Koefisiennya kan min 2h ya, dan itu kita simbolkan sebagai d, kemudian min 2k sebagai e ya, koefisien dari y, dan f-nya itu adalah konstanta ya. Konstantanya itu h kuadrat plus k kuadrat min r kuadrat ya. Masih ingat h dan k ini adalah koordinat titik pusat dan r ini jari-jari. Jadi ini diketahui ya, bukan variabel ya, ini konstanta ya, ada nilainya. Oke. Nah, inilah persamaan standarnya ya, yang ini nih persamaan standarnya. Nah, perlu dijadikan catatan katanya bahwa ini persamaan umum ya, bukan persamaan standar. Ini persamaan umumnya. Nah, perlu jadi catatan bahwa persamaan umum dari lingkaran itu ditulis dengan koefisien dari x kuadrat dan y kuadratnya itu sama dengan plus 1 ya. Jadi kalau kita mau menulis persamaan lingkaran dalam persamaan umum, maka kita harus pastikan koefisien dari x kuadrat dan y kuadratnya itu adalah plus 1 ya. Oke. Nah, di sini sebelum nanti kita bahas contoh ya, di sini ada contoh, tapi sebelum itu kita harus di sini saya kasih tambahan materi tentang melengkapkan kuadrat ya, melengkapkan kuadrat, karena ini akan digunakan dalam penyelesaian contoh soal selanjutnya ya. Apa itu melengkapkan kuadrat? Nah, metode ini itu digunakan untuk mengubah ekspresi kuadrat yang seperti ini ya, ax kuadrat plus bx plus c ya, into the form. Nah, jadi kita akan ubah ekspresi ini menjadi bentuk ini, a kali x min h kuadrat plus k gitu ya. Jadi ini melengkapkan kuadrat. Jadi kita ingin membentuk persamaan kayak gini ya, x min h kuadrat ataukah x x plus h kuadrat gitu ya. Oke. Nah, di sini contohnya ya, kita punya x kuadrat plus 6x plus 5 ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita ambil koefisien dari x, koefisiennya adalah 6. 6 itu kemudian divided by 2 ya.
dibagi 2 kemudian kuadratkan. Jadi 6 dibagi 2 dikuadratkan hasilnya 3 kuadrat hasilnya 9 ya. Kemudian tambahkan dan kurangkan nilai ini, maksudnya 9 ini ke dalam ekspresi ya. Jadi x kuadrat plus 6x. Nah, di sini ada tambah 9 dikurangi 9 ditambah 5. Nah, tambah 9 dikurangi 9 ini adalah nilai yang ditambahkan tadi yang 9 nih ya. Kan kalau tambah 9 dikurangi 9 itu kan sebenarnya 0 ya. Jadi tidak akan mempengaruhi hasil. Hasilnya tetap sama dengan sebelumnya. Cuma di sini kayak kita manipulasi aljabar agar nanti kita mendapatkan bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, di sini group the first three terms as a perfect square ya. Jadi kita kelompokkan 3 suku pertama ini sebagai kuadrat sempurna ya. Masih ingat konsep ini? X plus A kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat ya. Jadi di sini yang X kuadrat plus 6X plus 9 kita bisa tulis menjadi ini X plus 3 kuadrat. X plus 3 kuadrat ya. Kan kalau gini ya, kalau X kuadrat plus 6X plus 5 bisa nggak kita langsung ubah menjadi kuadrat sempurna? Kalian masih ingat konsep pemfaktoran? Ya. Pemfaktoran itu mengubah dari satu ekspresi ini menjadi perkalian dalam bentuk yang lain ya. Mungkin kita cari faktor dari 5 itu 1 kali 5 ya. Kemudian bisa nggak membentuk 6X? Ya sebenarnya bisa ya kalau pemfaktoran. Tapi kalau pemfaktoran kan sukunya beda ya. Ini kan sebenarnya kalau dijabarkan X plus 5 kali X plus 1 ya. Ya sebenarnya bisa ini diubah dari pemfaktoran ya. X plus 5 kali X plus 1 ya kan. Tapi itu bukan kuadrat sempurna ya. Karena kalau kuadrat sempurna itu pemfaktorannya harus sama sukunya. Jadi kayak gini, X plus 3 kuadrat ini kan sebenarnya X plus 3 dikali X plus 3 gitu kan. Jadi faktornya itu sama ya. Ini disebut dengan kuadrat sempurna. Jadi ini sebenarnya bisa difaktorkan tapi bukan kuadrat sempurna ya. Nah, gimana cara mengubahnya supaya membentuk kuadrat sempurna? Maka kita harus pakai cara tadi, melengkapkan kuadrat ya. Ini langkah-langkahnya. Sehingga di sini kita dapat X plus 3 kuadrat min 4. Min 4-nya dari mana? Ini ada min 9 ditambah 5 ya. Nah, jadi ekspresi ini nilainya akan sama dengan ini ya, X plus 3 kuadrat min 4. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Cari titik pusat dan juga radius dari lingkaran yang persamaan lingkarannya adalah ini, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum ya. Persamaan umum. Oke. Nah, kemudian kan kalau dari persamaan umum ini kan kita sulit ya untuk menentukan di mana titik pusat dan juga radius. Tapi kalau dari persamaan standar ya, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi di mana titik pusat dan juga berapa radiusnya ya. Tapi kalau udah ditulis, udah dijabarkan panjang ya, kan persamaan umum itu adalah penjabaran dari persamaan standar ya, udah dipanjangin gitu. Itu kan agak sulit menentukan mana H-nya, mana K-nya, dan mana R-nya, mana radiusnya ya. Dan di sini kita akan menggunakan konsep melengkapkan kuadrat ini agar kita lebih mudah mengidentifikasi ya, kita akan mengubahnya jadi persamaan standar dulu ya, baru kemudian kita tentukan di mana titik pusat dan juga radiusnya ya. Nah, di sini ada X kuadrat. Oke, di sini ada X kuadrat min 4X ya kan. Ada X kuadrat min 4X ya. Si plus 4 ini abaikan dulu ya. X kuadrat min 4X. Nah, ini kita ubah jadi persamaan ya, menggunakan pelengkapan kuadrat. Nah, ini nih. Oke, saya bahas dulu di slide berikutnya ya. Jadi di sini di persamaan umum tadi ada X kuadrat min 4X ya. Kita ambil koefisien dari X yaitu 4 minus 4 dibagi 2 hasilnya minus 2 dikuadratkan hasilnya 4 ya.
Kemudian kita tambahkan dan kurangkan nilai ini dalam ekspresi ya. Jadi ekspresinya akan jadi x kuadrat min 4x plus 4 dikurangi 4. Nah, di sini ya. Plus 4 dikurangi 4. Kemudian kita kelompokkan 3 suku pertama sebagai kuadrat sempurna. Masih ingat ini x min a kuadrat itu sama dengan x kuadrat minus 2x plus a kuadrat ya. Nah, yang ini nih x kuadrat min 4x plus 4 itu kita bisa tulis dalam jadi gini ya, x min 2 kuadrat ya kan. Ini kan kalau dijabarkan jadi ini ya, x kuadrat min 4x plus 4 ya, plus 4 ya kan. Nah itu, jadi ini kalian harus perkuat konsep ini nih ya. Kemudian dikurangi 4 tuh yang ini ya, kurangi 4. Nah jadi ekspresi ini bisa kita tulis dalam bentuk ini ya. Nah kita kembali ke yang tadi. Nah makanya di sini asalnya sebenarnya nggak ada plus 4 ini ya kan. Jadi kan gini, asalnya ada plus 4 dikurangi 4 ya. Jadi 4 yang ada di ruas kanan ini asalnya nggak ada ya. Asalnya kan asalnya nggak ada. Nah yang asalnya tuh 3 ya. Ini kalau pindah ruas, lihat ini kan minus 3 ya. Kalau pindah ruas ke kanan kan 3 nih ya. Jadi asalnya hanya 3 ini nih di ruas kanan. 4 ini dari mana? Ini 4-nya sebenarnya asalnya di kiri ya. Plus 4 minus 4. Nah yang minus 4-nya pindah ke kanan jadi plus 4. Nah yang plus 4 yang ini diubah jadi ini x min 2 kuadrat gitu ya. Nah dengan cara yang sama, di sini saya nggak menuliskan penjabarannya ya. Yang y kuadrat plus 6y ini menggunakan melengkapkan kuadrat, caranya sama seperti tadi. Dan nanti hasilnya akan jadi gini, y kuadrat plus 6y plus 9 dikurangi 9. Nah min 9 nya dipindah ke kanan jadi positif. Yang plus 9 ini 3 suku ini akan menjadi ini y plus 3 kuadrat ya, sama dengan 16. 9 tambah 4 tambah 3 ya. Nah oleh karena itu, nah titik pusat dari lingkarannya itu adalah 2,-3. Jika kalau kita sudah menulisnya dalam persamaan standar, kita bisa dengan mudah menentukan h-nya berapa. Jika kalau ini x min 2 berarti h-nya 2. Kalau y plus 3 berarti k-nya min 3 ya, karena rumus standarnya itu negatif ya kan. Oke, dan radiusnya 4 ya. Ini akar dari 16 ya. Oke. Itu, nah kita lihat contoh yang kelima ya. Contoh yang kelima juga sama, kita diminta untuk menentukan di mana titik pusat dan radius dari lingkaran yang persamaannya itu adalah ini. Yang persamaannya adalah ini ya. Nah, kalau kita lihat persamaannya, ya lagi-lagi ya, kita sulit menentukan di mana titik pusat dan juga radiusnya. Makanya kita perlu mengubahnya menjadi persamaan standar dulu ya. Nah, gimana caranya? Nah, langkah yang pertama nih kita lihat dulu ya, karena persamaan standar itu persamaan standar itu kan koefisien dari x kuadrat dan y kuadratnya kan harus 1 ya, harus plus 1. Sedangkan di sini kan 3 ya. Gimana caranya supaya 1? Ya, tinggal dibagi semua sukunya ini dibagi dengan 3 ya. Makanya yang 3x kuadrat ini jadi x kuadrat, 3y kuadrat jadi y kuadrat ya. Min x jadi min x per 3. Terus ini ada plus 2y per 3 sama dengan 4 per 3. Ini pindah ruas ya, min 4 ke kanan jadi positif, jadi 4 per 3 ya. Nah kemudian kita gunakan metode ini, melengkapkan kuadrat ya. Karena di sini ada 2 kuadrat ya, ada yang x kuadrat, ada juga yang y kuadrat. Nah kita kumpulkan nih yang x kuadrat dulu, yang x yang mengandung x ya, mengandung x kan x kuadrat min x per 3 ya. Nah kalau kita lihat penjabarannya di sini x kuadrat min x per 3 ditambah 1 per 36. Nah dari mana? Oke, nah di sini saya buat ilustrasi ya. Jadi kita pisahkan nih x kuadrat min x per 3 ya. Kita ambil koefisien dari x,
koefisiennya kan min 1/3 nih ya. Di sini ada 1 nih, min 1/3. Kemudian min 1/3 itu dibagi dengan 2, kemudian kuadratkan ya. Jadi sini min 1/3 dibagi dengan 2. Masih ingat kalau ada pembagian dengan pecahan, kita bisa mengubahnya jadi perkalian dengan cara membalik ya. Ini kan sebenarnya 2/1 asalnya ya. Kita bisa mengubah 2 ini jadi pecahan jadi 2/1 ya. Kita ubah jadi perkalian, dibalik jadi 1/2 gitu. Jadi kali 1/2 gitu ya. Nah, kalau ada perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah ya. Jadi hasilnya min 1/6. Kalau dikuadratkan jadi 1/36. Nah, tambahkan dan kurangkan nilai ini ke dalam ekspresi ini. Di x kuadrat min x/3 ditambah 1/36 dikurangi 1/36. Kemudian group the first three term ya. Dikelompokkan 3 suku pertama ini menjadi kuadrat sempurna ya. Di kuadrat sempurnanya di sini x min 1/6 kuadrat ya. Sebenarnya min 1/6 kuadrat ini bisa diambil dari sini juga ya. Ini min 1/6 kuadrat. Ya kan? Nanti hasilnya jadi ini ya. Hasilnya jadi ini nih. Kemudian dikurangi 1/36 ya. 1/36. Nah, jadi kita bisa tulisnya jadi ini seperti ini. Ya kan? Nah, sehingga di sini sehingga di sini dari mana plus 1/36 ya dari tadi. Nah, yang sebenarnya ada min 1/36 ya, cuma udah dipindah ruaskan ke kanan. Di sini 1/36 ya. 1/36. Nah, kemudian di sini y kuadrat plus 2/3 plus 2/3 y juga sama nih, pakai metode melengkapkan kuadrat. Saya nggak bikin ilustrasinya, kalian bisa jabarkan sendiri ya. Nanti ada plus 1/9 dikurangi 1/9. Nah, min 1/9 nya pindah ruas ke kanan ya. Yang konstanta ini ada di kanan semua, dan ini diubah jadi ini y plus 1/3 kuadrat ya. Oke. Nah, yang di ruas kanan ini semuanya disamakan penyebutnya 36, nanti hasilnya jadi seperti ini, 48 tambah 4 plus 1 ya. Hasilnya 53/36. Nah, jadi ini kan jadi persamaan standarnya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui titik pusatnya adalah 1/6. 1/6 itu dari sini, ini H-nya, ya kan? K-nya adalah min 1/3 ya. Dari sini. Ya. Kemudian radiusnya, nah ini kan masih R kuadrat ya. Jadi kalau udah radius berarti tinggal diakarkan, atasnya diakarkan, bawahnya juga diakarkan ya. Di atasnya akar 53, akar 36 adalah 6 gitu. Jadi setelah kita mengubahnya menjadi samaan standar, maka kita bisa dengan mudah mengidentifikasi di mana titik pusat dan juga berapa radiusnya ya. Oke. Nah, ini adalah ada checkpoint 2 ya. Kalian cari titik pusat dan radius dari persamaan lingkaran kedua ini ya. Nah, yang perlu diingat di sini koefisien dari x kuadrat plus y kuadratnya, kalau yang nomor 1 udah 1 ya, bisa langsung pakai metode melengkapkan kuadrat. Tapi yang kedua di sini koefisiennya 2 ya. Jadi lihat tadi contoh tadi ya, ada yang harus dibagi dengan gimana caranya supaya koefisiennya jadi 1 dulu ya. Oke. Kita coba lihat contoh yang berikutnya ya. Di sini ada cari persamaan lingkaran yang melewati 3 titik. Ya, ini ada min 1,1, 2,3 dan 1,-2 ya. Masih ingat ya, biasanya kalau di contoh sebelumnya kan titik pusatnya diketahui, terus 1 titik yang dilewatinya diketahui. Nah, di sini titik pusatnya nggak diketahui ya. Yang diketahui itu hanya 3 titik yang ada pada lingkaran. Ya. Oke, gimana penyelesaiannya? Nah, di sini penyelesaiannya kita bisa menggunakan bentuk umum dari persamaan lingkaran ini. Kemudian kita gunakan
Oke, kan gini ya, 3 titik ini kan memenuhi persamaan lingkaran ya, karena dia berada di lingkaran ya, min 1,1, 2,3 dan 1,2, dan kita tahu persamaan lingkaran kan ini ya, persamaan umumnya. Maka kita tinggal substitusikan aja nilai x dan y-nya ke sini gitu ya. Jadi misalnya nih, persamaan pertama ini kita dapat dari mensubstitusikan titik yang pertama ini x, y ya ke persamaan umumnya. Jadi di sini x kuadratnya 1 karena min 1 kuadrat, y kuadratnya 1 karena 1 kuadrat ya. Terus ada min d-nya dari mana? Karena d kali x-nya min 1 ya. Jadi min d plus e plus f sama dengan 0 ya. Kalian coba cermati sendiri ya. Kemudian persamaan yang kedua ini didapat dengan mensubstitusikan 2,3 ini ke persamaan umumnya. Nanti dapat seperti ini. Persamaan ketiga juga sama. Ini adalah untuk titik yang ketiga. Nah, di sini kita akan menentukan berapa sih nilai D, E, dan F-nya menggunakan aturan Cramer ya. Ini sebenarnya dipelajari di aljabar linear ya. Aljabar linear elementer ya. Tapi di sini akan saya coba ulas juga gimana aturan Cramer ini ya. Jadi kita ini selesaikan dulu nih, 1 tambah 1 2 ya, 4 tambah 9 13. Nah, hasilnya jadi gini ya. Ada 3 persamaan, jadinya adalah sistem persamaan linear ya. Jadi ada 3 persamaan linear dan kita mau mencari variabel-variabel yang tidak diketahuinya, yaitu D, E, dan F. Nah, kita sederhanakan dulu persamaannya ya. Ini pindah ruas ya, semua konstanta kita pindahkan di ruas kanan. Min 2, min 13, min 5. Kemudian kita tulis dalam bentuk matriks. Matriks yang pertama ini menggambarkan koefisiennya ya. Jadi ini min 1, 2, 1 ya. Terus ada 1, 3, min 2 ya. F ini satu-satu semua ya. Kemudian ini adalah variabel yang tidak diketahuinya, D, E, dan F. Kemudian sama dengan ruas kanannya, min 2, min 13, min 5. Jadi ini adalah perkalian matriks ya. Ini adalah persamaan matriks. Ini kalau dijabarkan, matriks ini dikali ini sama dengan ini, hasilnya sama sebenarnya seperti ini. Kenapa kita tulis dalam bentuk matriks? Karena kita akan menggunakan aturan Cramer, dan aturan Cramer itu ini rumusnya ya, XI itu sama dengan determinan dari AI dibagi dengan determinan A ya. XI ini adalah variabel yang tidak diketahuinya. Nah, sehingga di sini dengan menggunakan aturan Cramer, nah kita tentukan ini D, E, dan F-nya ya. Oke, gimana cara menentukan D? Nah, yang atasnya ini, oke, jangan dulu lihat atasnya, lihat bawahnya dulu ya. Bawahnya itu sama dengan matriks koefisien ini ya, min 1 2 1. Coba lihat. Min 1 2 1 ya. 1 3 min 2, 1 3 min 2 dan 1 1 1 ya. Jadi bawah penyebutnya ini sama dengan matriks koefisien yang tadi ya. Kemudian atasnya sebenarnya mirip dengan bawahnya, cuma bedanya itu kalau yang D ada di kolom pertama ya. Lihat, kolom pertamanya ini berbeda dengan bawahnya. Kalau kolom kedua dan ketiga sama. Dari mana kok nilai dari kolom kedua? Kolom keduanya itu didapat dari ini, ruas kanannya ya, min 2, min 13, min 5 ya. Nah, ini bedanya itu. Nah, kalian tahu cara menghitung determinan? Nah, di sini saya nggak menjelaskan bagaimana menghitung determinan ya, karena ada beberapa cara ya. Coba kalian cari sendiri gimana menghitung determinan dari matriks 3 kali 3 ya. Nanti hasil determinan atas dibagi hasil dari determinan bawah ya. Hasil determinan atas nilainya 39 dan hasil determinan bawah hasilnya min 13 ya. Nanti hasilnya sama dengan min 3. Jadi nilai D nya itu adalah min 3. Oke. Nah,
Sekarang cari E. Apa bedanya pencari D dengan mencari E? Kalau penyebutnya sama ya, bedanya itu di pembilangnya. Yang bedanya itu kalau yang di D itu di kolom pertama ya, kalau yang di E itu kolom kedua yang bedanya diisi dengan ruas kanan dari persamaan matriks yang tadi ya, min 2, min 13, min 5 ini. Oke. Kolom pertamanya sama dengan bawahnya. Ini bawahnya nggak ditulis ulang ya, matriks ini nggak ditulis ulang karena kita udah hitung hasilnya min 13. Oke. Kita tulis atasnya aja ini. Kolom keduanya beda. Nah, yang F nanti kolom ketiganya yang beda ya, yang diisi dengan ruas kanan. Oke. Hitung determinan atas, hasilnya ini min 9 plus 22 dibagi min 13, hasilnya min 1. Kemudian yang F, hitung determinan atas, hasilnya ini nanti kalau dibagi min 13 hasilnya min 4 ya. Jadi persamaan lingkaran, kan pertanyaannya apa persamaan lingkarannya kan gitu ya. Nah, ini persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat min 3x karena d-nya 3, karena d-nya min 3, min y karena nilai e-nya min 1, dan ini min 4 karena f-nya adalah min 4 sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan lingkarannya seperti ini. Jadi kita lihat lingkaran ini tuh melewati 3 titik ya, 2,3, min 1, min 1 dan 1, min 2, dan ini adalah persamaan lingkarannya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, cari persamaan lingkaran yang melewati titik ini P1 dan P2. Nah, kalau tadi kan lewat 3 titik ya. Kalau ini melewati 2 titik dan titik pusatnya ada pada garis ini, x plus 3y min 6 sama dengan 0 ya. Masih ingat titik pusatnya itu ada di garis ini. Oke, ini ada ilustrasinya ya. Nah, ada ilustrasinya nanti ya. Oke, ilustrasi grafiknya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan standar dari lingkaran ya. Masih ingat persamaan standar itu x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat ya kan. Nah, di sini kita substitusikan titik yang pertama ini ke persamaan standar, jadi seperti ini persamaan 1. Titik yang kedua juga substitusikan ke persamaan standar, jadilah persamaan yang kedua ya. Kemudian nah, ini titik yang ketiga ya, kita nggak tahu ada di mana ya, tapi titiknya itu berada, titik pusatnya. Oke, titik yang ketiga pada lingkarannya kita nggak tahu ada di mana ya, tapi titik pusatnya ada di persamaan ini ya, atau dilewati oleh persamaan ini ya. Makanya masih ingat nggak, titik pusat kan koordinatnya h, k ya. Kalau titik pusatnya itu dilewati oleh garis ini, berarti h, k itu memenuhi persamaan ini ya. Kalau memenuhi itu artinya apa ya, berarti kita bisa substitusikan nilai h, k itu ke persamaan ini. Makanya di sini h tinggal diganti ya, x-nya dengan h, y-nya dengan k ya. Jadi di sini h plus 3k minus 6 sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0. Nah, mungkin di sini muncul pertanyaan ya, kenapa kita tidak menggunakan persamaan umum yang ada DEF-nya tadi? Kenapa kita masukkannya ke persamaan standar, ya kan? Ke persamaan standar. Ya, karena kalau kita masukkan ke persamaan umum, di persamaan umum itu kan ada 3 variabel yang tidak diketahui ya, D, E, dan F. Sedangkan kalau ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka minimalnya kita membutuhkan 3 persamaan. Jadi kalau kita lihat
Ini ya. Ini kan ada D, E, F ya. Ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka untuk menentukan berapa nilai D, E, dan F-nya, minimalnya kita membutuhkan 3 persamaan. Di mana 3 persamaannya itu D, F-nya tidak diketahui. Gitu. Sedangkan untuk kasus yang ini, kalau kedua titik ini kita masukkan ke persamaan lingkaran DEF, sebenarnya bisa saja, ya kan? Tapi di sini hanya ada 2 persamaan yang mengandung DEF ya, karena yang ketiga ini titiknya bukan ada pada garis ya. Jadi tidak diketahui titik yang ketiganya, cuma diketahui titik pusatnya itu dilewati oleh titik persamaan garis ini gitu. Jadi makanya di sini kita nggak bisa menggunakan persamaan umum, makanya kita kembali ke persamaan standar ya, yang ada H dan K-nya. Kemudian di sini persamaan yang ketiga juga sama nih, yang tidak diketahuinya H dan K, ya kan? Oke. Nah, persamaan satu kita jabarkan atau dibuka kurungnya, nanti hasilnya jadi ini, satu aksen. Ya, kalian coba pelajari sendiri ya, saya nggak akan ulas detail. Kemudian persamaan 2 juga dijabarkan, hasilnya jadi persamaan 2 aksen. Oke. Kalau kita kurangkan persamaan 2 dari persamaan 1 ya, atau gini, 1 dikurangi 2 ya, 2 aksen ya. 1 dikurangi 9 hasilnya min 8, plus 2H dikurangi min 6H hasilnya 8H. Ini tinggal dikurangkan ya, 1 dikurangi 2 gitu ya. H kuadrat dikurangi H kuadrat 0, 4 nggak ada temannya konstanta jadi tetap 4. Kemudian min 4K nggak ada temannya jadi min 4K. K kuadrat dikurangi K kuadrat 0. Nah yang di ruas kanannya R kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini metode eliminasi ya, kita kurangkan supaya variabelnya lebih sederhana, persamaannya lebih sederhana ya. Di sini kita sudah nggak ada yang mengandung H kuadrat dan R kuadrat ya. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini, atau bisa kita tulis jadi ini 2H min K sama dengan 1 ya. Ini tinggal disederhanakan ya, dihitung, nanti disederhanakan, dibagi berapa supaya angkanya lebih kecil ya. Jadi gini, 2H min K sama dengan 1. Oke, silahkan kalian pikirkan sendiri gimana caranya dari sini ke sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita ada 2 persamaan yang tidak diketahui, yaitu persamaan 3 dan 4 ya. Oke. Persamaan 3 ini dan persamaan 4 yang ini. Persamaan 4 itu kan didapat dari persamaan 1 aksen dan 2 aksen ya. Jadi sudah menggambarkan hubungan antara persamaan 1 dan 2. Makanya kita nggak usah libatkan lagi. Nah, sekarang kita hanya akan menggunakan persamaan 3 dan 4. Di mana persamaan 3 dan 4 ini ada 2 variabel yang tidak diketahui, yaitu H dan K. Jika ada dua variabel yang tidak diketahui, maka kita bisa minimalnya kita membutuhkan 2 persamaan ya, dan 3 dan 4 ini akan digunakan. Sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan 3 dan 4 ini bisa nggak pakai metode eliminasi? Bisa ya. Kalau kalian lihat mungkin pelajaran SMA ya, ada metode eliminasi, ada metode substitusi, sebenarnya bisa ya. Silahkan kalian bisa pakai. Cuma di sini di penyelesaian contoh ini kita akan menggunakan aturan Cramer seperti sama yang tadi ya. Nah, karena matriksnya 2 kali 2 ya. Lihat nih, 1, 2 dan 3 min 1 yang jadi penyebut ini adalah matriks koefisien ya, matriks koefisien. Jadi ini koefisien H-nya kan 1, koefisien H yang ini 2 ya. Jadi 1, 2, 3 min 1 ya. 1, 2, 3 min 1. Nah, bedanya tuh atasnya. Kalau yang H kolom ke-1-nya diisi oleh ruas kanan. Kalau yang K kolom keduanya yang diisi dengan ruas kanan. Ruas kanannya kan 6 dan 1 ya. Ini min 6 pindah ke kanan jadi 6. 1 ini sudah di kanan ya. Jadi 6 1. Nah, ini tinggal cari determinannya. Bawahnya juga sama. Hasilnya 9/7 dan K-nya 11/7.
Nah, jadi koordinat dari titik pusat lingkarannya adalah ini. Kan koordinatnya itu H, K ya. Koordinat titik pusatnya adalah 9/7 dan 11/7. Seperti contoh dari gambar ini ya. Ini koordinat titik pusatnya. Kemudian berapa R-nya? Nah, untuk mencari R-nya kita tinggal substitusikan nilai H dan K-nya ini ke persamaan 2 ya, ke persamaan 2. Sebenarnya kita bisa juga ke persamaan 1 ya. Jadi tinggal pilih masukinnya mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 ya untuk menentukan R. Kita nggak bisa substitusikan ke persamaan 3 ya karena nggak ada R-nya di sini. Yang ada R-nya hanya 1 dan 2 ya. Silahkan bisa pilih. Nah, kalau misalnya kita pilihnya persamaan 2, maka hasilnya akan menjadi ini. R-nya sama dengan, ini tinggal dijabarkan ya. Akar dari 265 dibagi 7 ya. Nah, sehingga persamaan standar dari lingkarannya itu adalah ini. Ini kan R ya. Kalau persamaan standar kan R kuadrat ya. Jadi tinggal dikuadratkan, atasnya dikuadratkan, bawahnya dikuadratkan. Jadi hasilnya 265/49. Ini adalah persamaan lingkarannya. Dan kalau kita kembali ke pertanyaan di mana pertanyaannya apa sih? Oh, cari persamaan lingkarannya. Ya, persamaan lingkarannya adalah ini. Jadi ini ilustrasi gambarnya ya. Tadi kan lingkarannya itu katanya melewati dua titik, ada min 1,2 dan 3,0, di mana titik pusatnya dilewati oleh persamaan garis ini X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Jadi ilustrasinya gambarnya seperti ini kira-kira ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada checkpoint. Oke, kita coba lihat checkpoint yang pertama ya. Cari persamaan lingkaran yang melewati 3 titik. Nah, masih ingat tadi ada contohnya ya, yang melewati 3 titik. Silahkan kalian coba. Kemudian nomor 2, cari persamaan lingkaran yang circumscribes itu membatasi ya, membatasi segitiga yang sisi-sisinya itu adalah garis-garis ini, Y sama dengan 0, X min Y sama dengan 0, dan X plus 4 Y min 5 sama dengan 0. Nah, ini ilustrasinya seperti yang ada di gambar atas ya. Jadi katanya ada sebuah lingkaran di mana lingkaran ini membatasi segitiga. Kita lihat di dalamnya ada segitiga nih. Ya. Dan sisi-sisi dari segitiganya itu adalah ini persamaan garisnya, ada Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti persamaan sumbu X ya, ini horizontal, yang bawah Y sama dengan 0 yang ini. Kemudian ada X min Y sama dengan 0. X min Y sama dengan itu artinya kan Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu yang ini nih, yang sisi ini. Ya, Y sama dengan X itu kan garis diagonal ya di bidang kartesius itu ya. Jika nilai X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Lihat garis yang hitam ini yang disambung dengan garis merah ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 2 ya kan. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Ini adalah persamaan Y sama dengan X. Dan persamaan yang ketiga adalah X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Itu adalah gambar garis yang ini, sisi yang ini satu lagi ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa persamaan lingkarannya ya? Berapa persamaan lingkarannya? Nah, coba kalian pikirkan. Ini agak sedikit berbeda dan butuh pemikiran yang agak berbeda dengan contoh ya. Tapi coba kalian pikirkan dulu gimana penyelesaiannya. Kemudian kalau yang nomor 3, cari persamaan lingkaran yang titik pusatnya itu ada di sumbu X, sumbu Y, dan melewati titik ini 1,2 dan min 3,1. Lihat, ini ada sebuah lingkaran, titik pusatnya ada di sumbu Y. Ini garis, ini kan 0 ya. Berarti ini sumbu Y-nya ya. Ada di sumbu Y, kita nggak tahu koordinatnya di mana ya. Tapi kalau diilustrasikan ya kira-kira di sini antara min 2 sampai min 4 ya, atau lebih mendekati min 2 di sini.
dan lingkaran ini melewati titik 1,2 di sini yang hijau dan min 3,1 1,2 yang merah dan min 3,1 yang hijau ya. Nah, cari persamaan lingkarannya. Nah, kalian coba pikirkan kira-kira dari contoh-contoh yang tadi apakah ada inspirasi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau nomor 1 kan sama persis seperti contoh ya. Nah, kan nggak seru ya kalau semua latihan sama persis seperti contoh gitu ya. Nah, ini yang 2 dan 3 ini coba kalian pikirkan gimana penyelesaiannya ya. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan ini. Selanjutnya silahkan kalian coba latihan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.